Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita love story The Series yang semakin seru dan semakin menegangkan, karena terlihat di adegan ini di mana Tante Anita mengusir keluarga besar dari Argadana, termasuk ibu mertuanya bersama dengan adiknya Tante Amli. Mereka pun diusir keluar dari rumahnya dikarenakan rumah ini telah menjadi hak milik dari Tante Anita. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan Mimin pun sarankan jangan lupa untuk tonton terus sampai selesai video ini, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih. Terlihat di adegan yang pertama di mana Tante Anita sangat bahagia dan Argadana pun dia hanya bisa terdiam dan termenung saat melihat keluarga besarnya diusir keluar oleh Tante Anita. Dan Oma pun bilang kepada Tante Anita, apakah ini semua gara-gara kamu membenci dan tidak menyukai aku ada di sini? Tante Anita hanya bisa tersenyum, sedangkan Tante Amli sangat geram dan marah kepada mantan kakaknya ini. Dan dia pun hanya bisa tersenyum sini sambil bilang, inilah yang kamu inginkan selama ini. Tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah Ken bersama Maudi. Mereka pun menghampiri Oma dan juga ayahnya Argadana dan adiknya Tante Amli. Lalu Ken pun bilang kepada Oma dan keluarganya bahwa dirinya cuma bisa mengantar Maudi ke sini dan dia pun harus cepat-cepat pergi karena dia harus bekerja di sebuah perusahaan. Argadana pun sangat kaget dan dia pun bertanya, kamu kerja di perusahaan apa? Lalu Maudi yang menjawabnya, dan Tante Amli pun sangat bahagia saat mendengar kalau Ken kerja di sebuah perusahaan yang sangat ternama. Lalu Argadana merenung, dia pun berpikir kalau suatu saat Ken akan menjadi orang sukses. Dan Maudi pun sangat bersedih saat melihat ayahnya, dan dia pun bilang kepada omanya, keluargaku kini sudah hancur lebur dan aku pun tidak punya harapan apa-apa. Ibu dan ayahku kini telah berpisah. Sambil Maudi berjalan masuk ke dalam kamar untuk menemui ibunya, namun tiba-tiba Argadana memegang tangan Maudi. Lalu Argadana pun meminta maaf kepada Maudi dan dia pun memohon maaf kepada Maudi atas semua kesalahan dirinya kepada diri Maudi. Maudi pun hanya bisa melihat dan menjawab, ini semua sudah terjadi dan aku pun mungkin akan sangat sakit hati. Lalu Oma pun bilang kepada Maudi, kamu harus sabar dan selalu berdoa. Dan inilah yang terjadi kepada keluarga kita. Tante Amli sangat bersedih saat melihat air mata menetes dari pipinya Maudi. Dan terlihat di adegan selanjutnya di mana Maudi masuk ke dalam kamar dengan rasa kecewa dan marah kepada ibunya saat melihat dan mendengar kalau ibunya sudah mempunyai calon pendamping hidupnya yang jauh berbeda bersama dengan ibunya. Ibunya terlihat sedang bergaya di depan kaca. Tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Maudi. Mereka pun langsung bercakap sebagai mana mestinya anak dengan ibu kerinduan mereka. Namun Maudi pun bilang kepada ibunya kalau ibu kini sudah berbeda dan ibu kini sudah mempunyai calon pasangan baru yang lebih muda dari ibu. Maudi pun memberitahu kalau semua ini tidak benar dan harus cepat-cepat diberhentikan, karena yang namanya Alek itu jauh lebih muda dari ibu. Suatu saat ibu akan dikecewakan ataupun dibikin sakit sama si Alek. Orang ini orang gak benar, kata Maudi kepada ibunya. Namun ibunya Tante Anita ini sangatlah kukuh dengan keputusannya. Kalau namanya si Alek ini pasti orangnya penurut dan penyayang.
karena selama ini dia sangat menuruti dan menyayangi ibu, kata Tante Amita kepada Maudy. Dan dia pun bilang kepada Maudy kalau selama ini dialah yang selalu memperhatikan diriku. Dan aku selama ini di rumah ini selalu dibikin kecewa oleh keluarga dari Argadana. Dan aku selalu dibikin seperti orang tidak berguna di rumah ini. Maudy pun hanya bisa terdiam dan dia pun langsung pergi meninggalkan ibunya dengan penuh kekecewaan. Karena seorang ibu tidak menjadi panutan. Argadana yang melihat itu dia sangat marah kepada Tante Anita. Dan Argadana pun bilang kepada Anita. Namun Anita balik marah kepada Argadana. Ini semua adalah ulah dari dirimu, sehingga anakku menjadi menderita atas perbuatanmu. Inilah yang kamu inginkan selama ini, Argadana. Argadana pun hanya bisa terdiam sambil dia begitu marah dan geram kepada Anita. Dan terlihat di adegan selanjutnya di mana debt collector suruhan dari perusahaan si Reno ini datang ke rumahnya Ken dengan tujuan untuk menagih hutang yang jumlahnya cukup fantastis, yaitu 100 juta. Debt collector ini sangatlah marah dan memaksa harus ada uang tersebut. Namun Ken pun berusaha untuk menenangkan dan minta tempo, namun mereka pun tidak mau, sehingga mereka memaksa Ken harus dibawa ke kantor polisi. Terjadilah perkelahian di antara debt collector bersama Ken. Namun tiba-tiba datanglah Bang Alek. Namun tiba-tiba datanglah tetangga yang baik hati dan dia pun langsung menolongnya. Dan debt collector pun langsung dihajarnya sampai kocar-kacir. Debt collector tidak sampai di situ, dia pun menelepon Wilantara dan memberitahu kalau anaknya Ken mempunyai hutang kepada perusahaan sejumlah uang 100 juta. Wilantara pun kaget dan dia pun langsung menghubungi Argadana. Debt collector ini langsung menghubungi Argadana dan memberitahu Argadana kalau menantunya mempunyai hutang 100 juta. Begitu kaget dan terkejut saat mendengar hal tersebut, Argadana pun langsung menelepon kepada Maudy dan bertanya. Lalu Maudy pun memberitahu dan menjelaskan semuanya. Namun Argadana tetap dengan keputusannya kalau dirinya akan menjemput dan membawa Maudy. Namun tiba-tiba Tante Anita mengambil HP tersebut dan dia pun langsung marah kepada Argadana. Ini semua adalah ulahmu, sehingga anak dan menantuku kini harus menderita atas perbuatanmu. Dan terlihat di adegan selanjutnya di mana Tante Dinda ditelepon dan dia pun langsung datang ke hadapan Wilantara dan bertanya kepada suaminya, yaitu tentang hal yang sangat penting itu. Lalu Wilantara pun memberitahu dan menjelaskan hal tersebut. Dan Tante Anita pun mengusulkan harus secepatnya menutupi hutang Ken. Jangan sampai kita kedahuluan oleh si Argadana. Lalu Wilantara pun memberitahu Ken dan menanyakan kepada Ken dan bertanya kepada Ken siapa orangnya dan siapa perusahaannya. Ken pun menjelaskan dan dia pun tidak mau merepotkannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Sekian dan terima kasih.